Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana pagi ini? Tetap sehat kan? Dan ingat, selalu semangat dan selalu ingat menjaga protokol kesehatan. Oke, bertemu lagi dengan Bapak. Pada pertemuan video ini kita akan mempelajari tema 1 tentang selamatkan makhluk hidup. Subtema 1, tanaman adalah tumbuhan adalah sahabatku. Pembelajaran yang kedua. Oh iya, jangan lupa ya, diisi daftar hadir online-nya dan jangan sampai terlambat. Oke, sebelum belajar, supaya berkah, mari kita berdoa, membaca doa sebelum belajar. Masih ingat kan doa sebelum belajar? Ya, bagus kalau masih ingat. Mari kita membaca, berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas shalihin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amin. Oke, sebelum pembelajaran kita akan menyanyikan lagu nasional dulu secara bersama-sama. Ingat, berdiri semua, sikap sempurna, yaitu menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ikuti dalam video ini ya. Kita sudah menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila secara bersama-sama. Sekarang kita lanjutkan pembelajaran. Tapi ingat, sebelum belajar kita harus tahu tujuan pembelajarannya, ekspektasinya. Jadi kita belajar ini harus mampu apa? Inilah tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajarannya yaitu setelah belajar ini peserta didik mampu yang pertama menemukan contoh pelaksanaan sila ke-1 dan kedua dari sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Itu yang pertama. Yang kedua, mampu menerapkan kegiatan yang sesuai dengan sila ke-1 dan kedua dari sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Tujuan yang ketiga, mampu menyebutkan berbagai patung dan cara pembuatannya serta keterampilan yang dibutuhkan. Dan yang terakhir, membuat bahan patung yaitu plastisin dari tepung terigu. Itu tujuan pembelajarannya. Pelajaran yang kita akan bahas pertama yaitu penerapan sila pertama dan kedua Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Berikut nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama Pancasila. Yang pertama, sila pertama dulu ya. Sila pertama Pancasila itu mengandung makna bahwa bangsa Indonesia bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi, sila pertama apa? Ketuhanan Yang Maha Esa. Artinya atau mengandung makna bahwa bangsa Indonesia bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama Pancasila, yang pertama, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sudah jelas ya, namanya bertakwa. Yang kedua, mensyukuri segala yang ada di alam semesta. Sikap mensyukuri itu termasuk ke dalam sila pertama Pancasila. Yang ketiga, mengakui kebebasan memeluk agama. Jadi mengakui kebebasan memeluk agama itu adalah sila pertama Pancasila, tidak boleh memaksakan kehendak ya. Bagaimana itu hak masing-masing. Yang selanjutnya, menghormati dan saling menjaga kerukunan antar pemeluk agama. Nah, sikap rukun antar pemeluk agama juga termasuk masuk ke dalam nilai-nilai sila Pancasila yang pertama, yaitu sila ketuhanan Yang Maha Esa.
Kemudian ini penerapan sila perangkat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang yang keduanya, apa makna sila kedua Pancasila? Sila kedua Pancasila itu apa bunyinya? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Bagus. Nah, maknanya bukan hanya harus dihafal ya, Pancasila itu harus diamalkan. Sila kedua Pancasila mengandung makna adanya pengakuan terhadap persamaan derajat antar sesama manusia dan bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban. Sama ya, semua adalah manusia, derajatnya sama, mau si kaya, mau si miskin, mau si hitam, mau si putih, semua adalah sama dalam pandangan Pancasila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita lanjut. Berikut nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua Pancasila. Nilai-nilainya apa? Kalau tadi maknanya ya, maknanya mengandung makna adanya pengakuan terhadap persamaan derajat antar sesama manusia. Nah, nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua apa saja? Yang pertama, mengakui persamaan derajat antar sesama manusia. Jadi seperti tadi yang sudah dijelaskan, namanya manusia, walaupun berbeda tahta dan sebagainya, tetap derajatnya sama. Itu menurut Pancasila. Begitupun menurut agama Islam, sama. Di hadapan Tuhan semua sama. Yang membedakan adalah amalnya. Selanjutnya, yang kedua, nilai yang terkandung dalam sila kedua yaitu mengakui persamaan hak dan kewajiban antar warga negara. Jadi semua sama hak dan kewajibannya, mau si kaya, mau si miskin, mau pejabat, mau rakyat, sama hak dan kewajibannya sebagai warga negara Indonesia. Selanjutnya, nilai yang terkandung dalam sila kedua yaitu mengembangkan sikap tenggang rasa. Jadi saling tenggang rasa ya. Ada yang sakit ditengok, itu tenggang rasa misalnya. Kalau seperti dulu, sekarang kan zamannya pandemi, bukannya tidak mau menengok, tapi kita harus waspada. Bukan tidak boleh, tapi harus tahu dulu sakitnya apa. Malah kalau kita menengok, kalau sakitnya kena COVID kan bisa menyebar kemana-mana. Tidak apa-apa, tidak nengok juga ya untuk hal di zaman sekarang ini. Yang ketiga, mengembangkan sikap tenggang rasa. Selanjutnya, saling menyayangi sesama manusia. Kita harus saling menyayangi sesama manusia, walaupun derajatnya beda. Itu sudah diajarkan oleh sila kedua Pancasila. Yang terakhir, yang kelima, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, saling berbagi, terus kalau ada bencana membantu dan sebagainya. Itu termasuk mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua Pancasila. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Nah, itulah yang terkandung makna dan nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama dan yang kedua dari Pancasila. Kemudian, sekarang coba amati gambar berikut. Gambar ke-1, silakan amati. Gambar apa ini? Gambar kedua orang yang berbeda agama ya. Yang satu adalah Hindu, yang satu adalah beragama Islam. Ini juga sama, ada yang berbedaan tapi saling membantu. Ini yang beragama Buddha, ini yang beragama Islam. Ini adalah 6 agama yang diakui di Indonesia. Islam, ini adalah Protestan, ini Katolik ya. Selanjutnya ini Buddha, ini Hindu, dan ini Konghucu. Kita lanjut gambarnya. Nah, ini gambar ada seorang siswa yang misalnya orang yang lagi sakit ditengok oleh teman-temannya, dan ini berbeda-beda suku ya, kelihatan dari bentuk gambarnya, dari segi pakaiannya. Selanjutnya ini lagi belajar bersama, walaupun berbeda-beda nih. Contohnya ini perempuan, ini keriting, hitam dan sebagainya, tidak membeda-bedakan.
keenam, saling tolong menolong, tenggang rasa di sini. Ini juga sama, derajatnya sama. Ini yang sopan kepada orang tua atau yang lebih tua dari anak tersebut. Nah, gambar ini masuk ke dalam pengamalan sila-sila pertama atau kedua ya. Gambar ini yang tadi sudah diamati oleh kalian, mana saja yang masuk ke dalam pengamalan sila pertama dan mana saja yang masuk ke dalam sila kedua. Nanti ada soalnya di Google Form. Soal gambar mengamati gambar ini ada nanti soalnya di Google Form. Linknya nanti ada di deskripsi. Kita lanjutkan dulu. Ini jelas patung, mengenal karya seni patung. Apa itu patung? Patung adalah karya seni 3 dimensi yang meniru bentuk manusia, hewan, tumbuhan, ataupun benda yang dibuat menggunakan teknik tertentu. Itu patung, jadi bentuk karya seni yang bentuknya 3 dimensi. 3 dimensi itu bisa dilihat dari depan, belakang, bawah, atas, itu 3 dimensi. Beda seperti gambar ini gambar kan berbentuknya 2 dimensi, cuma bisa dilihat dari depan saja, tidak bisa dilihat dari belakang, dari pinggir, dari kanan, itu 2 dimensi atau 1 dimensi. Jadi patung adalah karya seni 3 dimensi yang meniru bentuk manusia, hewan, tumbuhan, atau benda yang dibuat menggunakan teknik tertentu. Itu namanya patung. Fungsi patung. Apa saja fungsi patung? Patung kan bermacam-macam, Pak. Namanya patung bermacam-macam, bentuknya dan sebagainya, pasti fungsinya juga bermacam-macam. Yang pertama, untuk sarana ibadah untuk agama tertentu. Sebagai sarana ibadah untuk agama tertentu. Jadi ada agama yang menjadikan patung menjadikan sarana ibadah. Yang kedua, mengenang jasa pahlawan atau peristiwa bersejarah suatu bangsa atau disebutnya monumen. Itu juga merupakan sebuah patung seperti Monas ini ya, monumen. Dan banyak-banyak lagi ya patung-patung yang mengenang jasa pahlawan atau peristiwa bersejarah suatu bangsa. Fungsi patung yang kedua. Fungsi patung yang ketiga, pelengkap konstruksi bangunan, melengkapi konstruksi. Biasanya tiang rumah misalnya, tapi berbentuk patung, tapi itu hanya berbentuk pelengkap konstruksi bangunan. Banyak contoh yang lainnya. Selanjutnya fungsi patung yang keempat, penghias bangunan, taman, atau tempat lainnya. Kalian pasti pernah lihat ya, misalnya di mana ya, di yang dekat ada yang ada patung, seperti di alun-alun Pelabuhan Ratu ada patung penyu. Nah itu juga kan penghias taman, itu juga patung, fungsinya sebagai penghias, memperindah. Selanjutnya untuk dinikmati keindahan bentuknya. Nah ini adalah fungsi patung. Yang pertama menjadi sarana ibadah untuk agama tertentu, terus mengenang jasa pahlawan atau peristiwa bersejarah suatu bangsa. Yang ketiga pelengkap konstruksi bangunan. Yang keempat penghias bangunan, taman, atau tempat lainnya. Serta yang kelima untuk dinikmati keindahan bentuknya. Itu fungsi patung. Selanjutnya, patung di Indonesia itu rata-rata paling banyak terbuat dari tanah liat, ya, seperti ini tanah liat. Patung-patung tersebut sangat diminati ya, baik oleh wisatawan lokal maupun mancanegara. Nah ini contoh patung-patungnya ya, banyak macamnya, yang dari kayu, yang dari tanah liat, dari kertas, dan banyak lagi yang lainnya. Dari batu, baja, perunggu, banyak ya contoh-contoh patungnya. Proses pembuatan patung Nusantara dari tanah liat. Pembuatan patung tanah liat dapat dilakukan dengan teknik cetak, tekan, maupun ukir. Biasanya kalau ukir itu kalau sudah keras tanahnya. Untuk teknik cetak, tekan, dan ukir sebaiknya menggunakan tanah liat plastis. Ya.
jadi tidak lembek. Jangan menggunakan tanah yang terlalu lembek karena akan menyulitkan untuk memperoleh bentuk yang tepat, rapi, dan jelas. Tanah liat yang terlalu lembek akan lengket pada cetakan gips sehingga sulit diangkat dari cetakan dan sulit untuk diukir. Jadi sudah keras baru diukir. Kalau membentuknya itu ditekan-tekan atau teknik butsir seperti ya. Kita lanjutkan. Nah, sekarang yang terakhir adalah cara membuat adonan plastisin. Nah, ini harus kalian praktekkan, boleh berkelompok, boleh perorangan. Apa saja bahannya membuat adonan plastisin ya. Yang pertama bahan-bahannya 2 cangkir terigu, setengah cangkir garam, 2 sendok makan minyak sayur, 1,5 cangkir air hangat, dan pewarna makanan. Cara membuatnya, yang pertama campurkan terigu, garam, dan minyak sayur dalam wadah. Masukkan air hangat secara bertahap hingga adonan menjadi liat, tidak terlalu lembek. Yang ketiga, gulung dan remas-remas adonan hingga bercampur dengan sempurna. Bagi adonan menjadi beberapa bagian, buatlah lubang di tengah-tengahnya dan teteskan pewarna makanan. Kemudian gulung-gulung adonan hingga warna tercampur merata. Nah, ini cara-cara membuat adonan plastisin. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa simak video pembuatan plastisin dari tepung terigu atau lempung terigu. Videonya bisa kalian unduh pada link yang sudah disediakan di deskripsi. Jadi nanti di video YouTube ini disediakan video untuk di-download dan untuk ditonton cara membuat bahan plastisin. Itu ya, nanti kalian praktekkan dan harus menghasilkan. Ini bisa 1 hari atau 2 hari dan boleh 1 orang, boleh kelompok, tapi ingat tetap jaga protokol kesehatan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pembelajaran pada hari ini, pada video ini sudah selesai. Ingat, laksanakan tugasnya yang ada di Google Form, linknya disediakan di bawah deskripsi ini. Terima kasih, sampai berjumpa kembali di video selanjutnya, di pembelajaran selanjutnya, yaitu di tema 1, subtema 1, pembelajaran 3. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.